Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu kembali pada bulan suci Ramadan tahun ini. Tak lupa, salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa beristiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, saya Muhammad Faik Ibrahim dari kelas 10 Abdurrahman. Di sini, saya akan menyampaikan kultum singkat dengan tema Ibnu Basal, sang pionir pertanian yang mengubah dunia. Ibnu Al-Basal memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Ibnu Basal Al-Tulaituli. Tulaitilah adalah bahasa Arab dari Toledo. Beliau adalah seorang ulama dan ahli botani muslim yang hidup di Cordoba, Spanyol pada abad ke-11 Masehi. Beliau dikenal sebagai salah satu ahli botani yang paling penting dalam sejarah Islam. Dengan keahlian yang mendalam dalam teori dan praktik pertanian, Ibnu Basal tidak hanya mencatatkan dirinya dalam sejarah, tetapi juga meninggalkan warisan pengetahuan yang berharga dan masih dipelajari hingga saat ini. Karyanya yang berjudul Diwan Al-Filahah menjadi bukti nyata dari kedalaman pengetahuannya. Ibnu Basal menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota kelahirannya ini sebelum akhirnya pindah ke Sevilla setelah penaklukan Toledo oleh Alfonso VI pada tahun 1085. Selama di Toledo, ia mencurahkan perhatiannya ke kebun botani Al-Ma'mun, Amir Cordoba, di mana ia kemungkinan besar menjabat sebagai direktur setelah mengganti Ibnu Wafid. Kebun ini tidak hanya menjadi tempat bagi Ibnu Basal untuk mengamati dan meneliti berbagai jenis tanaman, tetapi juga menjadi laboratorium hidup di mana berbagai eksperimen botani dilakukan. Yang harus teman-teman ketahui juga, ilmu pertanian adalah salah satu ilmu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu pertanian, kita tidak akan memiliki bahan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mencintai ilmu pertanian berarti mencintai kemandirian pangan. Ilmu pertanian tidak hanya tentang menanam dan memanen, tetapi kita juga tahu bagaimana kita dapat memproduksi bahan pangan yang sehat dan bergizi. Uniknya, Risalah Ibnu Basal tidak mengandung referensi kepada ahli agronomi sebelumnya, yang menunjukkan bahwa karya tersebut sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Ini dijadikan Diwan Al-Filahah sebagai karya yang sangat orisinil dan otentik. Dalam risalahnya, ia menyebutkan lebih dari 180 jenis tanaman yang dibudidayakan, mulai dari kacang Arab, kacang-kacangan, beras, kacang polong, hingga tanaman obat seperti saffron, henna, dan berbagai jenis sayuran serta rempah-rempah. Ia juga menjelaskan teknik budidaya dan perawatan tanaman dengan sangat rinci, termasuk penggunaan pupuk dan pengolahan tanah. Sebagai seorang ahli agronomi yang berdedikasi, Ibnu Basal hanya memfokuskan karyanya pada tanaman dan tidak membahas tentang peternakan. Hal ini menunjukkan concern keahlian yang mendalam dalam bidang botani dan hortikultura. Ia juga dikenal sebagai seorang pengajar yang disegani, yang banyak muridnya kelak menjadi tokoh penting dalam bidang yang sama. Di Sevilla, ia mendirikan kebun botani baru yang dikenal sebagai Haid As-Sultan atau Kebun Sultan untuk penyair Raja Al-Mu'tamin atau Amir Sevilla. Di sini, ia bereksperimen dengan berbagai tanaman baru termasuk bunga lili biru, asparagus, dan melati, menunjukkan ketertarikannya yang luas terhadap keanekaragaman hayati. Masya Allah, sungguh luar biasa ya teman-teman kisah Ibnu Al-Basal ini. Sahabat Cordova yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Al-Basal wafat pada 1110 Masehi atau 503 Hijriah. Sebelum kematian Ibnu Basal di awal abad ke-12, ia meninggalkan jejak yang dalam di bidang agronomi Andalusia. Ia menjadi tokoh sentral dalam sekolah ahli agronomi, botani, dan hortikultura yang mencakup tokoh-tokoh terkenal seperti Ibnu Hajjaj,
Abul Khair, Atiknari, dan Ibnu Lungkuk. Kepergian Ibnu Basal meninggalkan kekosongan yang besar dalam dunia agronomi Andalusia. Tetapi, karyanya terus hidup melalui tulisan-tulisannya dan pengaruhnya pada generasi selanjutnya, dan menunjukkan betapa pentingnya kontribusi Ibnu Basal dalam perkembangan ilmu pertanian. Warisannya sebagai seorang pionir dalam bidangnya tidak hanya dihormati di masa hidupnya, tetapi juga dihargai oleh generasi-generasi selanjutnya. Dari kisah Ibnu Al-Basal, sang pionir pertanian yang mendunia, ada hikmah yang bisa kita ambil dari Ibnu Basal, yaitu yang pertama, pentingnya mencari ilmu. Ibnu Al-Basal menunjukkan pentingnya mencari ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, kerja keras dan ketekunan. Beliau tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Yang terakhir, pentingnya berbagi ilmu. Ibnu Al-Basal menunjukkan pentingnya berbagi ilmu dan pengetahuan kepada orang lain. Sahabat Cordova, demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan tentang kisah Ibnu Al-Basal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.